Tapi yang lazim sebenarnya adalah audit kesehatan buat kami. Ya, kalau dia memang mau meminta audit nafkah atau biaya pemeliharaan dan pendidikan itu, kita juga minta audit kesehatan terhadap klien Bank Minola. Nggak wajar kalau misalnya ketemu aja belum, dia sudah minta audit kesehatan. Apa dia pikir kita takut nih untuk artinya itu menunjukkan hasil kesehatannya Ki Ruben? Nggak takut, kita sudah buka ke publik. Apapun komentar publik, Ruben berani loh menunjukkan. Ini hasil tes saya. Sebenarnya tidak ada syarat-syaratan, ya. Yang ada adalah kewajiban dari orang tua untuk menjaga anak-anaknya dari apa? Dari hal-hal, dari situasi kesehatan yang baik, ya, hal-hal yang aman. Konflik antara Ruben Onsu dan Sarwendah pasca perceraian kini memasuki babak baru. Bahkan persoalan keduanya semakin memanas setelah proses mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi dinyatakan gagal. Seperti yang kita ketahui, mediasi yang sebelumnya diharapkan bisa menjadi jalan tengah untuk menyelesaikan polemik mereka, ternyata belum menemukan titik temu. Alhasil, perkara ini pun akan berlanjut ke tahap pokok perkara. Usut punya usut, gagalnya mediasi ini disebut tak lepas dari sikap masing-masing pihak yang masih bertahan dengan keinginan dan keyakinannya sendiri. Baik Ruben maupun Sarwendah tampaknya masih memiliki pandangan yang berbeda mengenai persoalan yang tengah mereka hadapi. Terkait mediasi sudah diupayakan semaksimal mungkin oleh mediator dan para pihak sudah berusaha, namun dinyatakan gagal. Jadi dengan gagalnya mediasi, kita masuk ke pokok perkara untuk bersidang. Nanti untuk waktu sidang akan disampaikan melalui relas panggilan. Mediasi itu gagal kan ketika para prinsipal ini kan tetap berketetapan dengan apa yang mereka inginkan, kan berarti ya. Jadi ketika masing-masing pihak itu tidak mau mundur atas keinginan pihak yang lainnya, tidak ada negosiasi, semua berpegangan kepada apa yang mereka yakini dan mereka pilih sebagai sesuatu hal yang menurut mereka itulah yang terbaik, ya sudah pasti gagal. Jadi situasinya tadi juga seperti itu, masing-masing pihak itu berpegangan dengan apa yang menurut keyakinan mereka masing-masing. Tidak hanya berkutat pada masalah hak asuh anak, kedua belah pihak kini terlibat aksi saling tantang terkait transparansi finansial dan kondisi kesehatan yang menjadi pemicu gagalnya mediasi. Semua ketegangan bermula ketika pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang menyinggung soal rencana audit terhadap nafkah anak yang selama ini dikirimkan rutin setiap bulan. Ruben menginginkan adanya kejelasan pengguna dana tersebut, tapi langkah ini justru memicu reaksi keras dari pihak Sarwendah yang menganggap permintaan tersebut tidak lazim. Saya meluruskan, ya, terkait yang dimaksud Bank Minola itu menurut Akta 39 adalah yang sudah pernah dibayarkan oleh klien Bank Minola itu adalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Itu bunyi pasalnya ya. Jadi pemeliharaan dan pendidikan anak ditanggung oleh kliennya Bank Minola. Jadi bukan nafkah, nafkah itu hanya satu item yang ada di situ. Jadi angka yang sebesar itu bukan hanya murni satu nafkah, ya, tetapi adalah biaya pemeliharaan dan pendidikan. Ya, kita siap untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaporan terhadap itu. Tetapi harus dipahami, biaya itu bisa diserahkan pertama adalah ditalangi dulu oleh klien kami. Jadi sistemnya reimburse. Jadi biaya yang ada itu ditalangi dulu oleh klien kami. Lalu setelah itu klien kami menagihkan dengan poin-poin ini, biaya ini untuk ini, biaya ini untuk ini, biaya ini untuk ini. Dibaca oleh pihak klien Bank Minola dan disetujui. Harusnya kalau dia tidak menyetujui, pada saat disampaikan sudah tidak akan dibayar. Misalnya ditagihkan 200 juta, yang setuju misalnya 100 juta. Ya sudah dibayarkan saja 100 juta. Artinya proses itu sudah ada persetujuan sebenarnya. Ya, tetapi lucu kalau sekarang mereka minta audit nafkah atau audit biaya pemeliharaan dan pendidikan. Tapi klien kami tegaskan tidak berkeberatan itu dilakukan, klien kami nggak ada masalah karena semua buktinya ada. Tetapi ya lucu aja, ya
Audit itu kan biasa untuk perusahaan, untuk karyawan. Kalau yang mereka lakukan ini untuk kehidupan anak makan bakso di pinggir jalan lalu diminta bon bakso, ini kan agak, menurut saya agak nggak lazim lah buat kami lawyer. Ya wajar dong. Ketika dia melakukan audit atas pemakaian uang itu, ya nggak apa-apa. Kalau Ruben mau ketemu sama anaknya dan dia setuju ada syarat misalnya, ya dia penuhi. Tapi kalau nggak dia penuhi, biarkan nanti majelis hakim yang memutuskan. Tapi yang paling tidak, harus bisa dibedakan permintaan sesuatu yang belum pernah diterima oleh Ruben haknya dengan ini sudah dinikmati bertahun-tahun. Mana yang lebih logis? Audit terhadap penggunaan uang yang sudah bertahun-tahun dengan nilai yang fantastis, atau audit pemeriksaan kesehatan yang sementara kita nggak pernah ketemu sama anak itu? Menanggapi tuntutan audit tersebut, pihak Sarweindah justru memberikan tantangan balik. Mereka meminta agar Ruben Onsu juga menjalani audit kesehatan. Hal ini disebut sebagai bentuk kekhawatiran demi memastikan kondisi Ruben benar-benar dalam keadaan baik. Bagi pihak Sarweindah, pemeriksaan tersebut dinilai penting, terutama karena menyangkut keamanan dan kenyamanan anak-anak saat berada di dekat sang ayah. Dengan begitu, persoalan ini bukan hanya soal saling menuntut, tetapi juga menyangkut kepentingan anak-anak yang diharapkan tetap menjadi prioritas utama. Tapi yang lazim sebenarnya adalah audit kesehatan buat kami. Ya, kalau dia memang mau meminta audit nafkah atau biaya pemeliharaan dan pendidikan itu, kita juga minta audit kesehatan terhadap klien Bank Minola. Jadi gini, Bank Minola kan, kuasa hukum mereka kan menyampaikan ya bahwa secara Akta 39 sudah disampaikan kewajibannya ya. Tetapi Bank Minola juga harus bisa melihat ada aturan lain, yaitu aturan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Undang-Undang Perlindungan Anak pasal berapa? Pasal 45 ayat 1, 45B dan pasal 46. Nanti teman-teman wartawan bisa baca ya, yang intinya dari pasal itu adalah kewajiban orang tua untuk melindungi kesehatan dan keselamatan anak. Apa dia pikir kita takut nih untuk artinya itu menunjukkan hasil kesehatannya Ki Ruben? Enggak takut, kita sudah buka ke publik. Apapun komentar publik, Ruben berani loh menunjukkan ini hasil tes saya. Jadi nggak ada yang kita khawatirkan. Nggak wajar kalau misalnya ketemu aja belum, dia sudah minta audit kesehatan. Dengan kondisi-kondisi yang sudah ada, klien kami sebagai orang tua berhak secara undang-undang untuk menjaga anak dari hal-hal yang tadi saya sampaikan. Kita sudah paham lah ya bahwa ada isu yang sudah beredar, saya tidak mau menyampaikan apa, tetapi sekali lagi fokusnya adalah kepentingan anak ya. Bukan kepentingan klien kami, bukan kepentingan klien Bank Minola, tapi fungsinya kepentingan anak. Namun di sisi lain, Minola Sebayang selaku kuasa hukum, Ruben Onsu justru mempertanyakan munculnya isu kesehatan dan berbagai persyaratan tersebut. Menurutnya, hal itu baru dipersoalkan ketika konflik mengenai anak kembali mencuat. Minola pun tetap berpegang pada Akta 39 yang sebelumnya telah disepakati kedua belah pihak di hadapan notaris. Yang mana di dalam kesepakatan tersebut, Ruben disebut memiliki hak untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama anak-anak tanpa adanya syarat tambahan. Karena itu, pihak Ruben mempertanyakan dasar dari persyaratan baru yang kini kembali diajukan. Di dalam Akta 39 itu tidak mengatur tentang adanya syarat. Harusnya kan bisa pertemuan ini bla 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 dengan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian, boleh. Berarti ada syarat. Atau misalnya dengan syarat kesehatan. Kesehatan itu kan bisa, bapaknya nggak lagi flu. Kan bisa. Nggak usah menyebutkan spesifik penyakitnya. Tapi ini tidak ada sama sekali syarat-syarat yang dituangkan dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak dengan sadar keinginan bebas tanpa tekanan dan dibuat dalam akta notaris. Kenapa sekarang ada syarat? Ya, dan saya juga tadi bertanya sama Ruben, setelah perceraian, setelah akta 39 itu ditandatangani, bertemu nggak dengan anak-anak? Bertemu. Ada syarat apa tidak? Tidak. Jadi syarat itu baru dimunculkan sekarang. Ya, ini yang menjadi pertanyaan saya. Sebenarnya tidak ada syarat-syaratan ya. Yang ada adalah kewajiban dari orang tua
untuk menjaga anak-anaknya dari apa? Dari hal-hal, dari situasi kesehatan yang baik, ya hal-hal yang aman. Jadi klien kami dalam acara ulang tahun itu tidak pernah melarang. Bahkan kami bisa sampaikan chattingannya. Ya, jadi saya bicaranya adalah berdasarkan chattingan saja. Ini sudah disampaikan chattingannya ya. Untuk acara besok sudah aku siapkan bekal dan baju ganti anak-anak. Ya, artinya sudah diizinkan anak-anak. Yang kedua, ayah boleh kok dari tadi saya juga nanya lokasi dan jamnya supaya bisa diatur semua. Satu hal lagi ya, saya blok ya, saya sensor ya. Nah, penting buat sama-sama menjaga kesehatan anak-anak, jadi tenang dan nyaman melepas anak-anak. Semua sudah diiyakan, tetapi ada kewajiban orang tua untuk menjaga yang itu harus kita laksanakan. Pihak sana mengatakan, ini Bang Minola double standar ini, karena seharusnya bla 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 bla. Hakim mediatornya mengatakan, loh jangan melebar, karena kita konsennya adalah mengenai masalah hak asuh anak. Kembali ke poin yang pasalnya saya tunjukkan tentang bagaimana pengaturan dalam akta itu anak-anak bertemu dengan ayahnya. Jadi tidak boleh bicara yang lain karena memang fokusnya di situ. Jadi ditarik lagi ke situ. Nah, mereka mengatakan bahwa dulu sebenarnya kita nggak mau cantumkan karena kami tidak mau ada kata-kata yang sensitif dalam perjanjian. Saya bilang, kalaupun tidak mau kau cantumkan itu dalam perjanjian, kita ada komunikasi antar kuasa hukum. Seharusnya ketika draft itu yang dibuat oleh notarisnya dia disampaikan ke Ruben dan disampaikan ke saya dan saya ada komunikasi dengan kuasa hukumnya karena pasti ada revisi, dia harusnya bisa berbisik dengan saya. Bang, itu kita tidak bikin syarat tapi sebenarnya ada kondisi yang seperti ini. Maka saya akan memberikan masukan. Tapi ini tidak ada sama sekali informasi apapun terkait dengan masalah yang sekarang mereka berkuar-kuar tentang kesehatan. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.